بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مجلسنا المباركة، ويعني مجلس المدارسة. نرجو الله أن يسهل ويبارك علينا في دراستنا هذه. Alhamdulillah, umat sekalian, ini adalah pertemuan kedua kita dari majelis mudarasah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Seperti yang kita rencanakan sebelumnya, umat sekalian, eh, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah. Muqaddimah terkait dengan kewajiban setiap muslim, visi misi hidup setiap muslim, visi tujuan hidupnya apa. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk menggapai tujuan kita. Baik. Dan insya Allah eh, jelas yang kita sampaikan kemarin, dan di Salam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Dan insya Allah di majelis kita ini seperti kita sampaikan juga di pertemuan yang lalu, kita akan mempelajari tiga bidang ilmu yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tiga bidang ilmu itu apa saja? Yang pertama adalah al-aqidah, kemudian yang kedua adalah fikih, dan yang ketiga adalah yang terkait dengan adab dan akhlak atau suluk. Baik. Terkait dengan kitab apa saja yang akan kita gunakan untuk belajar. eh, Nah, kemarin kita sempat sampaikan bahwasanya belajar itu ada tahapannya, ya kan Ibu ya? Belajar itu harus melalui tahapan-tahapan, ada tangganya, tangga pembelajaran. Jadi, di tahap pertama kita menggunakan kitab yang ringkas dan dasar yang simple, yang hanya membahas dan menyebutkan poin-poin penting dalam bidang ilmu tersebut. Kemudian nanti meningkat. Ketika sudah selesai kitab yang pertama, baru berlanjut ke kitab yang selanjutnya yang um, mengandung penjelasan lebih detail dan lebih rinci. Kemudian ke kitab berikutnya lagi dan seterusnya. Baik, untuk kitab yang akan kita gunakan pertama kali adalah kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Seperti yang saya sudah share di grup umat sekalian, insya Allah semuanya sudah dapat ya, Bu ya? Atau mungkin ada yang belum sampai Ibu sekalian. Mungkin sepertinya tadi ada umahat yang baru bergabung nih di grup tadi hari ini nampaknya. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah. Baik. Nanti kalau misalkan ada yang belum mendapatkannya, nanti silahkan PDF maksudnya. Uh, Silahkan nanti disampaikan Ibu sekalian supaya bisa saya share lagi. Baik. Untuk kitab yang kita gunakan adalah kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Ini kitab pertama yang akan kita eh, baca dan pelajari insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik. Dan kitab ini mencakup tiga bidang ilmu yang akan kita pelajari. Tiga, hakata. Tiga bidang ilmu yang akan kita pelajari. Di sana ada akidah, kemudian fikih, dan juga adab dan akhlak. Terakhir terkait dengan suluk. Ini adalah kitab pertama, insya Allah, ya sebagai fondasi kita. Sebagai fondasi kita. Kemudian insya Allah nanti ketika kita sudah menyelesaikan misalnya
beberapa bagian, misalkan akidah kita sudah selesai atau fikihnya sudah selesai atau suluknya sudah selesai. Untuk akidah, insya Allah untuk jenjang berikutnya setelah selesai bagian akidah dari kita, Sulam Taufiq ini kita insya Allah akan berlanjut ke kitab Al-Bidayah fil Aqidah. Kitab Al-Bidayah fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bari. Kitab Al-Bidayah fil Aqidah ini juga ringkas. Hanya menyebutkan poin-poin penting dan yang mendasar yang wajib dipahami dan kita amalkan. Kitab Al-Bidayah fil Aqidah ini terkait dengan akidah. Jadi kita tidak terlalu jauh kemana-mana. Um, Kemudian untuk fikih, fikih di sini di kitab Sulamut Taufiq ini sebenarnya sudah cukup mewakili ya hal-hal yang memang wajib harus kita pelajari. Karena di kitab Sulamut Taufiq ini untuk kitab ibadat, untuk bagian ibadah dari mulai taharah, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, semuanya sudah terbahas di sana. Kemudian ditambah nanti juga ada beberapa sedikit ada bab muamalat di sana, insya Allah. Ada bab muamalat. Kemudian ada juga terkait dengan kewajiban memberikan nafkah. Nah, itu terkait dengan fikih. Kalau misalkan nanti sudah selesai dari Sulam Taufik, bagian fikihnya bagaimana? Insya Allah kita nanti bisa beranjak ke kitab selanjutnya, kitab yang mungkin pembahasannya lebih lebih rinci, seperti misalkan Matan Abi Syuja atau misalkan nanti Yaqut Nafis atau Muqaddimah Hadramiyah, mungkin kita bisa menggunakan kitab-kitab tersebut, mempelajari kitab-kitab tersebut. Semoga Allah memberikan taufik. Kemudian untuk kitab suluk, apa namanya, adab dan akhlak. Di kitab Sulamut Taufiq ini akan dibahas terkait dengan penyakit-penyakit hati. Ini kemudian maksiat-maksiat badan, semua anggota badan. Jadi dimulai dari penyakit-penyakit hati itu apa saja yang jauh dihindari. Kemudian dilanjutkan dengan maksiat-maksiat semua anggota tubuh. Masing-masing setiap anggota tubuh itu maksiatnya apa saja. Kemudian eh, di akhir nanti akan ditutup dengan pembahasan taubat dan syarat-syaratnya. Itu eh, bagian suluk. Lalu kalau misalkan sudah selesai dari Sulam Taufik, bagaimana untuk masalah adab dan akhlak? Insya Allah kita nanti akan melanjutkan ke kitab adab yang lain. Misalkan seperti Al-Bidayah, afan, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Kemudian setelah itu ke Taisirul Khallaq fi Ilmi Akhlaq. Tapi sebelum dua kitab itu saya ingin itu kita membaca risalah qasirah dari Imam Hujjatul Islam yaitu Ayyuhal Walad. Ya, risalah Ayyuhal Walad itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, hanya beberapa lembar saja dan itu saya rasa penting untuk kita pelajari karena Ayyuhal Walad itu terkait dengan eh, menuntut ilmu, terkait dengan menuntut ilmu karena kita konteksnya sebagai di sini adalah menuntut ilmu. Jadi apa saja yang harus kita lakukan sebagai menuntut ilmu eh, dan bagaimana kita apa istilahnya membuat membentuk cara pandang yang benar dalam menuntut ilmu. Jadi untuk menuntut ilmu itu seperti apa, bagaimana, dan untuk apa. Jadi, baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi intinya ini tadi kitab pertama yang akan kita baca dan pelajari insya Allah adalah kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari umat sekalian, kenapa kok kita memilih kitab ini, tidak kitab-kitab yang lain? Eh, karena pemilihan kitab itu kan penting juga ya. Karena kita kemarin di pertemuan pertama kita sempat membahas bahwasanya di sana ada hal-hal yang bisa mendukung kita dalam belajar. Ada empat setidaknya yang kita sebutkan kemarin. Ada Syekhun Fattah, itu guru yang baik, guru Rabbani yang bisa betul-betul membimbing, memahami permasalahan-permasalahan dengan baik.
Kemudian ada aqlun rajjah, akal yang selalu uh, kritis. Kemudian juga kutubun sihah, buku yang benar, yang baik untuk dipelajari. Karena tidak semua kitab itu cocok untuk dipelajari. Mungkin ada kitab-kitab yang bagus, yang bagus. Tapi mungkin karena apa namanya istilahnya mustawanya atau eh, tingkat kemampuannya belum sampai di sana. Kalau misalkan dipaksakan untuk mempelajari kitab-kitab yang terlalu tinggi, nanti malah justru nggak paham atau justru malah bingung, malah rancu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi pemilihan buku itu penting dan kitab Sulamut Taufiq ini memang sejak awal oleh penulis ditulis untuk pemula itu yang memang baru belajar dan di sini beliau mengumpulkan semuanya terkait ilmu-ilmu yang memang wajib dipelajari. Nanti akan kita baca insyaallah muqaddimah dari beliau. Sallallahu warana. Baik. Untuk eh, kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain ibn Tahir Ba'alwi. Eh, Mungkin di sini ditulis, nah di sini ada tertuliskan. Allahumma sholli. Di sini nama kitabnya Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kalau diterjemahkan apa Ibu sekalian? Sulam, apa makna sulam? Tangga. Tangga. Sulamut Taufiq, ya. Tangga menuju taufik. Taufik. Taufik itu maknanya mirip dengan hidayah. Mungkin Ibu ya? Mirip. Tapi taufik itu hanya dari Allah. Baik, ila mahabbatillah, menuju mahabbah, cintaan Allah, ada tahqiq dengan sungguh-sungguh, dengan real. Ini adalah kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar. Apa makna mukhtasar? Mukhtasar, ibu sekalian. Ringkasan. Ringkas. Naam. Jadi kitab ini memang ringkas, ibu sekalian. Kitab ini memang ringkas. Kalau yang saya share ini ada berapa halaman, ibu sekalian? Ada 45 halaman, ibu ya. Naam. Di beberapa cetakan itu bahkan kurang dari 45 halaman. Terkadang malah hanya 34 halaman. Ini saya memegang cetakan dari Darul Kutub Al-Wasatiyah. Ini ada 34 halaman saja. Jadi kitab ini betul-betul ringkas sebenarnya. Ya, di sini 45 atau 34 halaman itu mencakup tiga bidang ilmu. Tiga bidang ilmu. Jadi dari sekian halaman itu dibagi menjadi tiga. Masing-masing sebenarnya tidak terlalu panjang. Dan memang yang disebutkan dan dibahas di kitab-kitab ini adalah seperti yang di sini juga mukhtasar fima yajibu ala kulli muslim an ya'lamahu min usulid din wa furu'ihi. Di sini yang disebutkan hanya hal-hal yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim dari masalah akidah, fikih, dan adab dan akhlak. Makanya kalau kita nanti pelajari, misalkan kita buka masalah pembahasan-pembahasan fikih, nanti yang hal-hal yang inti saja, rukun-rukunnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, eh, kemudian tidak akan disebutkan biasanya masalah sunnah-sunnahnya, kemudian makruh-makruhnya, tidak disebutkan di kitab ini. Tapi insya Allah nanti sekilas akan kita sebutkan, karena terkadang hal-hal tersebut juga penting. Misalkan masalah apa namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita pahami dari sujud sahwi. Karena bisa jadi seseorang niatnya baik melakukan sujud sahwi justru malah batal sholat. Jadi kita harus paham seperti itu. Baik. Eh, jadi seperti itu karakteristik kitab ini adalah kitab yang ringkas yang menyebutkan dan membahas hal-hal yang memang wajib dipelajari saja. Dari apa usuluddin. Usuluddin itu maksudnya akidah wa furu'ihi dan fikih. Furu' maksudnya adalah masalah-masalah fikih. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alwi Al-Hadrami At-Tarimi
Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nama beliau adalah Abdullah. Abdullah dan ayah beliau Al-Husain. Beliau dilahirkan di Tarim. Tarim itu daerah Hadramaut, daerah Yaman. Beliau dilahirkan seperti tertulis di sini di tahun 1191 Hijriah, 1191 Hijriah, atau mungkin kurang lebih tahun 1778 Masehi. 1778 Masehi. Dan meninggal, dia wafat di tahun 1272 Hijriah atau kurang lebih 1855 Masehi. 1855 Masehi. Baik. Tahallahu jami'an. Ini terkait dengan beliau dan beliau al-Imam al-Faqih al-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alwi ini dikenal sejak kecil itu mendapatkan lingkungan yang baik di kalangan para ulama, uh, kemudian jauh dari uh, keburukan seperti itu. Dan memang kalau kita baca kebanyakan biografi-biografi para ulama itu memang menunjukkan bahwasanya Allah itu memilih orang-orang untuk menjaga agama. Misalnya saja kalau kita membaca biografi Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi yang Damaskus, bukan Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, bukan. Tapi Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab misalkan Arba'un An-Nawawiyah, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian banyak lagi kitab-kitab yang lain. Dan hampir semua kitab beliau itu menjadi rujukan utama dalam bidang setiap bidang keilmuan. Kalau kita baca biografi beliau, itu sesuatu hal yang menakjubkan. Sejak kecil beliau itu luar biasa. Beliau tumbuh dalam ketaatan. Bahkan diceritakan itu suatu ketika pernah Al-Imam An-Nawawi, yaitu eh, beliau murajaah di toko milik orang tuanya. Jadi orang tuanya itu punya sebuah toko. Kemudian ya, di waktu luang Al-Imam An-Nawawi membaca Al-Quran di toko orang tuanya tersebut. Kemudian eh, beliau didatangi waktu masih kecil itu, didatangi oleh teman-temannya. Teman-temannya ini ngajak main. Teman-temannya mengajak beliau main. Tapi ya Al-Imam An-Nawawi yang masih kecil itu nggak mau. Dia lebih memilih menyibukkan diri dengan murojaah Al-Quran. Tapi teman-temannya betul-betul ingin memaksa beliau. Maksa-maksa. Maksa-maksa. Ayo main. Tapi beliau tidak mau. Betul-betul tidak mau sampai. Karena maksanya juga betul-betul. Akhirnya juga Imam Nawawi itu sampai kabur. Lari. Untuk menghindari teman-temannya. Lari menghindari teman-temannya. Sambil nangis. Lari sambil menangis. Al-Imam An-Nawawi lari sambil nangis. Menghindari teman-temannya yang mengajak beliau untuk main. Beliau pengen tetap membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sampai di jalan, Al-Imam An-Nawawi itu bertemu dengan seorang syekh pada zamannya. Seorang alim, seorang yang berilmu pada zamannya. Akhirnya eh, berhentilah di tempat syekh tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi ditanya, kenapa? Kok apa tuh teman-teman mengejar? So, apa tuh Imam Nawawi yang dikejar sambil nangis? Akhirnya ya, Imam Nawawi yang masih kecil itu tadi bercerita kepada syekh tersebut. Uh, jadi bagaimana tadi awalnya bagaimana? Kenapa sampai demikian? Terus akhirnya teman-temannya tadi dimarahin dan disuruh pergi. Kemudian syekhnya tersebut, syekh yang tadi menolong Imam Nawawi tersebut, beliau mengatakan, oh, pada saat itu juga Allah telah memasukkan rasa cinta di dalam hatiku kepada anak ini. Kemudian setelah itu yang dilakukan oleh syekh tersebut adalah menemui guru ngajinya, menemui guru Al-Quran.
Ketika sudah bertemu dengan guru Al-Quran, guru Al-Quran yang Imam Nawawi yang masih kecil itu, syekh tersebut berpesan kepada guru ngajinya, betul-betul jaga dan ajari dengan baik anak ini. Karena kelak anak ini akan menjadi azhad wa a'lamun nas fi zamanihi. Orang yang paling zuhud dan paling alim pada zamannya. Orang yang paling zuhud dan paling alim pada zamannya. Sampai guru ngajinya ini karena nggak percaya, ini jangan-jangan ini syekhnya ini apa nih, peramal, dukun gitu kan. Akahinuna anta, sampai bertanya seperti itu. Apakah engkau seorang dukun yang bisa meramal kan? Enggak, kata kata syekh tersebut enggak. Tapi alhamani Allahu iyyahu. Tapi Allah telah mengilhamkan kepadaku memberikan isyarat bahwasanya akan seperti itu, dan terjadi betul. Imam Nawawi itu adalah orang yang paling zuhud pada zamannya. Bahkan beliau itu setiap hari puasa, setiap hari puasa. Makan sehari itu hanya sekali, minum sekali. Jadi makan pada sahur, kemudian minum pada saat berbuka. Dan beliau mengajar dalam satu hari itu mengajar 9 kali mengajar, dan tidak meminta imbalan sedikit pun. 9 kali ngajar beliau itu dalam sehari, yang tidak meminta imbalan sedikit pun. Dan pernah beliau pada masa belajarnya beliau, dia pernah selama 2 tahun itu nggak pernah rebahan. Jadi belajar, ya kesibukannya sehari-hari itu hanya belajar, membaca, kemudian mencatat, kemudian beribadah, sholat, membaca Al-Quran seperti itu. Beliau tidak pernah rebahan. Kalau misalkan beliau mau istirahat, mau ngantuk, beliau senderan, kemudian nanti setelah bangun, habis itu baca lagi. Seperti itu. Selama 2 tahun seperti itu. Asik. Dan beliau orang yang paling alim pada zaman beliau. Bisa dilihat dari semua kitab karya beliau yang Allah memberikan keberkahan dalam dalam kitab karya-karya Al-Imam An-Nawawi. Hampir hampir semua kitab beliau itu menjadi rujukan utama dalam semua bidang. Baik, semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Begitulah biasanya kebanyakan para ulama. Memang sejak kecil dijaga oleh Allah. Selain mungkin juga biasanya karena kesolehan orang tuanya dan doa dari orang tuanya, juga memang asalnya adalah tolong taufik dari Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga semua anak keturunan kita. Baik. Eh, dan tadi sempat saya menyebutkan kan yang dikandung atau yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain di dalam kitab Sulamut Taufiq ini adalah ringkasan saja, hal-hal yang penting saja dari masalah akidah. Dan masalah akidah nanti kita akan membahas masalah misalkan eh, makna dua kalimat syahadat. Ya, maksudnya dua kalimat syahadat itu bagaimana? Kemudian kita juga membahas tentang beriman kepada Rasulullah, kemudian membahas juga beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak bisa kita mengetahuinya dengan akal, tapi kita hanya bisa mengetahuinya dengan nas, dari dalil, dari kabar-kabar, dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian juga kita akan membahas tentang uh, hukum terkait dengan murtad, seseorang yang murtad. Itu bagaimana, konsekuensinya bagaimana, apa saja hukum-hukum yang berlaku baginya. Uh, dan masih ada beberapa lagi pembahasan tentang akidah. Allah alaina jami'an. Itu terkait dengan akidah. Kemudian terkait dengan fikih, seperti saya sebutkan tadi, fikih beliau akan membahas secara singkat terkait dengan masalah-masalah ibadah seperti taharah, salat, zakat, puasa, haji, dan disebutkan juga sedikit pembahasan tentang muamalah dan tata cara jual beli, kemudian larangan riba, kemudian juga eh, disebutkan juga kewajiban terkait memberikan nafkah. Dan pembahasannya di sana seperti saya sebutkan tadi, terkait dengan hal-hal pokok saja yang memang wajib seperti rukun-rukun, uh, dan
pembatal-pembatal yang harus kita ketahui, hal-hal yang wajib. Adapun yang sunnah dan makruh tidak disebutkan di sini. Kemudian eh, di akhir terkait dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak nanti disebutkan nanti perkara-perkara maksiat, maksiat, eh, maksiat yang berhubungan dengan hati atau anggota tubuh. Maksiat hati dan anggota tubuh. Kemudian juga ada pembahasan nanti terkait dengan bertaubat dan syarat-syaratnya. Kenapa kok yang disebutkan di sini? Misalkan ada yang bertanya, Ustaz, kenapa yang disebutkan di kitab Sulamut Taufik ini adab dan akhlaknya kok hanya penyakit-penyakit hati saja? Bukan masalah adab dan akhlak yang lain-lain, bagaimana perilaku dan kita harus bagaimana. Nah, kita harus mengetahui hal-hal yang buruk itu agar kita bisa menjauhinya dan menghindarinya. Bagaimana kita bisa menghindari sesuatu yang buruk kalau kita tidak tahu bahwasanya itu adalah buruk. Ya kan Ibu ya? Termasuk misalkan kita juga mengajari kepada anak kita. Terkadang ada orang yang mengatakan, ini biasanya terpengaruh dengan uh, teorinya orang Yahudi. Katanya anak itu jangan dilarang-larang, gitu. Ada yang mengatakan seperti itu terkait dengan pendidikan anak. Anak itu jangan dilarang-larang. Anda biarin aja, namanya juga anak. Bukan seperti itu konsep konsep pendidikan dalam Islam, tidak seperti itu. Kita harus mengenalkan sejak dini, kalau yang buruk ya buruk, kalau yang nggak betul ya nggak betul, kalau yang nggak betul ya tinggalkan. Kalau yang salah ya tinggalkan, harus diperbaiki. Seperti itu, kita harus tanamkan sejak dini. Seperti itu. Jadi makanya para sahabat, seorang sahabat mengatakan, kalau tidak salah Umar atau Ibnu Umar, saya lupa. Umar atau Ibnu Umar mengatakan, "Ah, alimtu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi." Alimtu syarra, saya mengetahui, saya ingin mengetahui keburukan. La li syarri, bukan agar saya bisa mengerjakannya, bukan. Walakin li tawaqqihi, akan tetapi agar saya bisa tahu supaya bisa menjauhinya. Jadi kita tahu keburukan itu supaya kita bisa menghindari dan menjauhi. Bagaimana kita bisa menjauhi dan menghindarinya kalau kita tidak tahu suatu keburukan itu buruk. Kita kira kita menyangka bahwasanya itu baik, ternyata buruk. Kita tidak bisa menghindari seperti itu. Nah, makanya di kitab ini nanti terkait dengan masalah adab dan akhlak itu dibahas yang masalah-masalah penyakit hati, kemudian maksiat anggota tubuh, dan terakhir masalah taubat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Taib. Di sini di kitab Ibu Syaikh di sana ada al-muhtawayat. Al-muhtawayat itu maknanya kalau di dalam bahasa kita mungkin daftar isi begitu Ibu ya. Daftar isi di sana dimulai dari muqaddimah, kemudian usuluddin. Usuluddin maksudnya akidah. Kemudian di sana bab usuluddin, bab akidah ini dibagi menjadi beberapa pasal. Paslun itu mungkin juga bisa kita artikan pasal. Nah, di sana terkait dengan kewajiban setiap mukallaf, makna syahadatain, dan seterusnya tadi sempat sudah saya sebutkan. Baik. Afwan mahasiswa sekalian, saya izin sebentar, nampaknya ada santri yang datang. Afwan, sebentar saja. Baik. Kita lanjutkan mahasiswa sekalian. Ini untuk pembahasan-pembahasan yang ada di kitab ini, insya Allah sudah tercantum di sini dan kita sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya langsung di sana masuk ke muqaddimatul muallif. Tapi sebelumnya nampaknya ada pertanyaan eh, di sana halaman 5 sampai 8. Memang tidak ada ya. Naam. Eh, untuk halaman 5 sampai 8 itu memang sengaja di sana tidak saya sertakan karena saya melihat dari beberapa cetakan, beberapa penerbit itu tidak ada pembahasan itu. Allahu alam apakah pembahasan itu karena memang agak panjang pembahasannya dan itu nggak tahu banyak penerbit dan banyak cetakan itu tidak ada pembahasan itu apakah itu sebenarnya adalah dari syarah dari penjelasan
ulama lain kemudian dimasukkan ke dalam matan utama atau bagaimana, bisa jadi seperti itu. Makanya kalau kitab yang saya share ini kan kita sebenarnya hanya membahas matannya saja. Jadi kitab intinya saja. Untuk halaman 5 sampai 8 memang saya tiadakan karena kebanyakan cetakan. Kalau ibu-ibu sekalian membeli di marketplace mungkin pembahasannya seperti yang saya share ini. Jadi tidak ada yang dari mulai eh, apa namanya terkait dengan sifat-sifat yang di sana apa istilahnya ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Begitu ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin tersisa sekitar 10 menit lagi sebelum kita masuk ke eh, pengantar ilmu fikih insya Allah Ibu sekalian. Insya Allah kita dalam satu pertemuan, insya Allah kita akan ada dua sesi. Mungkin sempat saya singgung sebelumnya. Ada dua sesi kita bagi menjadi dua. Nanti sesi pertama kita akan membaca kitab dimulai dari pembahasan akidah. Kemudian nanti di sesi kedua insya Allah kita akan membahas eh, masalah fikih, tapi akan kita mulai dengan pengantar ilmu fikih terlebih dahulu. Setelah saya pengantar ilmu fikih, baru nanti kita masuk ke pembahasan fikih yang ada di kitab. Gitu Ibu ya, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Tapi kita mulai dengan baik. Eh, Mungkin ada pertanyaan dari Ibu sekalian. Belum, Sebenarnya Ustaz. belum. Sebenarnya di antara alasan juga kenapa kita menggunakan kitab Sulamut Taufiq itu dalam pemilihan kitab itu hendaknya kita memilih kitab yang memang eh, diakui secara kualitasnya dan keberkahannya. Kita bisa melihat dari mana secara kualitas dan keberkahannya itu diakui. Kita bisa melihat dari banyaknya kitab ini digunakan untuk pembelajaran oleh para ulama dan juga banyaknya syarah dari kitab ini. Kitab Sulamut Taufiq itu sebenarnya sangat dikenal di kalangan pesantren, sangat dikenal. Jadi hampir sama seperti kitab Safinatun Najah. Itu dua kitab. Bisa dibilang ada yang mengatakan ini dua kitab kembar yang eh, dua-duanya itu sangat penting untuk dipelajari di tahap awal, tahap dasar. Ada Sulamut Taufiq ini dan Safinatun Najah. Hanya saja kalau kitab Safinatun Najah itu eh, pembahasannya mungkin tidak sebanyak di kitab Sulamut Taufiq. Pembahasan akidahnya hanya sedikit sekali. Kemudian pembahasan adab dan akhlak tidak ada. Kemudian pembahasan fikihnya juga mungkin masih lebih banyak yang ada di Sulamut Taufiq. Bahkan ada yang karena keduanya itu sangat masyhur dan penting untuk dipelajari, ada yang menggabungkannya. Beberapa cetakan itu digabungkan antara kitab Sulamut Taufiq dan Safinatun Najah dan bahkan namanya pun sampai disingkat jadi Safinatut Taufiq seperti itu. Jadi dua kitab, Safinatun Najah dan Sulamut Taufiq disingkat jadi Safinatut Taufiq seperti itu. Nah, kemudian kitab ini juga banyak yang mensyarah. Di antara ulama yang mensyarah itu adalah eh, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menamakan kitab syarah beliau dengan kitab eh, Mirqatus Su'ud. Mirqatus Su'ud. Tadi saya sempat menanggapi di grup ya, Mirqatus Su'ud. Mirqatus Su'ud di tasdiq. Ya, ini, nah di sini. Mirqatus Su'ud di tasdiq. Ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ibu-ibu mengenal beliau, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Pernah Ulama mendengar dari setidaknya? Banten. Ulama dari Banten. Olah, betul sekali. Kita itu termasuk apa nih? eh, apa ya? Miskin. Dalam artian
sebenarnya di negara kita itu banyak sekali ulama-ulama yang telah dilahirkan. Tapi mungkin kita tidak banyak mengenalnya. Uh, Padahal kitab-kitab para ulama kita itu banyak menjadi rujukan dan dipelajari oleh ulama-ulama dari negara-negara lain di Timur Tengah. Seperti misalnya kitab-kitabnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Juga masih banyak lagi ulama-ulama yang lain. Misalkan Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmizi dari Termas. Termas. Tapi beliau aslinya Semarang, kemudian belajar di Termas, Pacitan. Dan sempat ke Makkah dan Madinah juga. Kalau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, naam, beliau sempat ke Mekah, kemudian sempat mengunjungi Mesir juga, kemudian sempat enggak mengunjungi enggak sempat belajar di Mekah, kemudian sempat pulang ke Indonesia. Syekh Muhammad Mahfud apa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu sempat belajar di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia, sempat mengajar di Indonesia, dan murid-murid beliau di Indonesia itu menjadi orang-orang yang betul-betul berpengaruh di Indonesia. Di antaranya pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu adalah murid Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu adalah murid dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tapi karena kondisi saat itu, desakan penjajah itu memang mempersulit para ulama yang ada di Indonesia. Karena takut para ulama ini bisa memobilisasi massa. Akhirnya betul-betul dipersulit urusan para ulama di Indonesia. Akhirnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani kembali lagi ke Mekah. Dan beliau mengajar di sana dan sempat beliau menulis beberapa karya di sana. Di antara karya beliau yang sangat fenomenal pada zamannya adalah kitab tafsir beliau. Dan karena kitab tafsir ini, melalui kitab tafsir beliau inilah, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Mesir pada saat itu. Beliau sempat diundang ke Mesir juga. Kemudian beliau meninggal di Mekah. Beliau meninggal di Mekah dan dikuburkan di Baqi, di samping makam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami, bukan Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada dua Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani itu ulama hadis, dan Ibn Hajar Al-Haytami itu ulama fikih. Baik. Itu di antara syarah Sunan Taufiq ada Mirqatus Su'udi Tasdiq, syarah Sunan Taufiq, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ada juga yang lain, misalkan uh, apa Ka'sur Rahiq, Ka'sur Rahiq. Di sini ada tuh. Naam, Ka'sur Rahiq. Syarah Sulam Taufiq. Kemudian ada Is'adur Rafiq, syarah Sulam Taufiq. Banyak. Bahkan ada juga yang meringkasnya menjadi bait-bait syair. Di antara ulama yang meringkasnya menjadi bait-bait syair adalah ulama dari Pasuruan, di Pasuruan. Dan beliau memang dikenal, banyak dikenal. Beliau sering apa namanya membuat bait syair seperti itu untuk ringkasan-ringkasan bidang keilmuan, yaitu Abdul Hamid Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Dikenal kalau di kalangan ulama Syafi'i, beliau dikenal Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Memang beliau ulama dari Pasuruan. Kemudian ada juga yang meringkasnya bukan dalam bentuk bait syair, tapi dalam bentuk kitab seperti biasanya, yaitu kitab Mukhtasar Al-Kafil, Mukhtasarul Kafil bi Ilmiddin Ad-Daruri. Ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Haruri Al-Habashi, orang Afrika. Wafaqanallahu ya. Jami'an. Baik. Eh, Sekilas kita baca umat sekalian. Di sini kita coba mulai membaca muqaddimah. Muqaddimatul muallif. Pendahuluan dari muallif. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin di sini dari Umahat ada yang bisa membantu saya untuk membacanya, umat sekalian. Manhun. Eh, Bu Siti ada, Bu Siti?
Siti Rohani, Ummu Altaf. نعم أستاذ. نعم تفضلي. ش- آه، dijawab, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. Lagi Ustaz. Nah, lanjutkan. أما بعد فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام والواجب. والواجب ما وعده الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب. جيد. وسميته سلم التوفيق ثم إلى وسميته yaitu saja وسميته سلم نعم. التوفيق إلى محبة الله تعالى التحقيق إلى محبة الله على التحقيق. إلى محبة الله على التحقيق. جيد. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه وموجبا للقرب والزلفى لديه وأن يوفق من وأن وأن يوفق من وافق عليه بالعمل بمقتضاه ثم الترقي بالتودد بالنوافل ليحوز حبه وولاه. جيد. فهم عليك. Ini adalah muqaddimah dari muallif rahimahullahu taala yang telah dibaca oleh Bu Siti. Jazakillah khairan katsiran Bu Siti. Taib, mungkin naam, ini kita belajar kita terkadang mungkin akan kita baca terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita terjemahkan secara singkat, baru nanti kita jelaskan lebih rinci. Begitu Bu ya, seperti di eh, saat kita belajar apa kemarin murajaah fikih Ramadan Ibu ya. Nah, jadi kita baca terlebih dahulu matan dari kitabnya, kemudian kita terjemahkan secara singkat dan kita jelaskan baru setelah itu. Baik. Beliau rahimahullah taala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Setelah basmalah kemudian beliau memulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam. Umahat sekalian, sering kali mungkin kita menemukan terjemah Rabb itu diterjemahkan dengan Tuhan gitu saja, ya kan Ibu ya? Tapi nggak tahu, ini menurut pendapat saya ini kurang mewakili makna Tuhan, itu kurang mewakili. Nah, kalau ilah itu kita terjemahkan Tuhan gitu saja, mungkin cukup mewakili. Tapi kalau Rob itu dari kata Robba yurabbi. Robba yurabbi itu maknanya yang memiliki, yang mengatur dan menguasai seluruh alam. Nah, jadi segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, Rob yang maha memiliki, mengatur seluruh alam. طيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian beliau lanjutkan dengan syahadat, dua syahadat. Yaitu saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam adalah abduhu, hambanya, wa rasuluh dan rasulnya. Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat kepadanya dan salam kepadanya. Demikian juga kepada alihi wa sahbihi wa tabi'in. Kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Amma ba'du. Amma ba'du. Ma makna amma ba'du? Kalau diterjemahkan amma ba'du itu apa Ibu sekalian? Adapun setelahnya, Adapun setelahnya, setelah apa? setelah mukadimah yang di atas. Setelah mukaddimah yang di atas. Jayid, Allah alaihi wa asyrafah. Amma ba'du, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ba'du bukan ba'da? Terkadang saya mendapati ada yang bertanya-tanya tapi tidak mendapatkan jawaban. Uh, tapi kalau di beberapa kelas saya mungkin pernah saya menyebutkan ini, ya kan Ibu ya? Baik. Nah, Amma ba'du itu normalnya ba'du itu digunakan sebagai dzaraf. Ibu-ibu sekalian kalau sudah pernah mempelajari dzaraf, dzaraf itu keterangan. Keterangan baik keterangan tempat atau keterangan waktu. Tapi kalau ba'du itu biasanya keterangan tempat, dzarful makan. Dan dzarf itu selalu mansub biasanya. Selalu mansub, makanya biasanya tanda akhirannya fathah, ba'da, ba'dal maghrib, ba'dad dars. Ya kan Ibu ya? Ba'da, biasanya kita bilangnya ba'da. Tapi pada muqaddimah kok ba'du? Demikian juga di dalam ayat walillahil amru min qablu wa min ba'du. Di sana min qablu wa min ba'du juga, padahal sebelumnya ada min. Min harusnya setelahnya majrur. Ah, qabla dan ba'da itu selalu diakhiri dhammah dan tidak boleh tanwin, atau kita katakan mabniyun 'ala dhamm kalau mudhafun ilaihnya dihapus tapi masih diniatkan. Jadi takdirul kalam seandainya disebutkan mudhafun ilaihnya itu demikian. Amma ba'dal hamdalati wasyahadataini wassalati 'ala nabi. Jadi itu mudhafun ilaihnya. Amma ba'dal hamdalah, adapun setelah hamdalah, kemudian setelah dua kalimat syahadat, kemudian setelah salawat kepada Nabi, fahada, baru setelahnya. Begitu ya, Bu ya? Fahada juz'un latifun yasrahu Allah Ta'ala. Maka ini adalah bagian ringkas. Latif di sini maksudnya adalah ringkas. Mukhtasar. Yasrahu Allah Ta'ala. Yasrahu Allah Ta'ala di sini jumlah i'tiradiyah. Jadi ini kalimat sisipan yang merupakan doa dan harapan. Semoga Allah memudahkannya. Yassarahullahu ta'ala. Jadi ini jumlah sisipan. Sebenarnya di sana kalau kita lanjutkan fahada juz'un latifun fima yajibu ta'allumuhu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kata yassarahullahu ta'ala ini jumlah sisipan atau jumlah i'tiradiyah yang berupa doa atau harapan. Yassarahullahu ta'ala fima yajibu. Ini ringkasan yang sedikit ini mencakup apa saja? Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Yang mencakup hal-hal yang wajib dipelajari, ta'allumuhu wa ta'limuhu, dan wajib juga untuk diajarkan. Wal amalu bihi, dan wajib juga untuk diamalkan. Baik wajib bagi siapa? Baik lil khas wal am, baik untuk orang-orang yang khusus. Maksudnya orang-orang yang khusus ini bagaimana? Orang-orang yang memang khusus mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i. Dia misalkan dari kecil mondok di pesantren, kemudian nanti dilanjutkan di usia remaja juga masih mau belajar ilmu agama sampai besar itu fokus di ilmu agama saja. Ini wajib bagi mereka. Wal'am, tapi juga wajib bagi orang yang secara umum, pada umumnya orang awam. Tidak hanya penuntut ilmu saja yang wajib mempelajari hal-hal ini, tidak hanya ulama saja yang wajib mempelajari hal-hal ini, tidak hanya ustadz saja yang wajib mempelajari hal-hal ini, tidak hanya mujtahid yang wajib mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan hal-hal ini, tapi juga untuk semuanya, untuk orang awam juga. Gitu ya, Bapak. Wal wajib, hal yang dimaksud wajib di sini apa? Beliau menjelaskan di sini wal wajib ma wa'adallahu fa'iluhu bitsawab.
yaitu eh, yang Allah janjikan pahala kepada orang yang mengerjakannya. Itu wajib adalah eh, Allah yang Allah janjikan pahala pada orang yang mengerjakannya, wa tawa'ada tarikahu bil iqab, dan mengancam. Tawa'ada itu mengancam. Tawa'ada tarikahu, dan mengancam orang yang meninggalkannya dengan al-iqab, dengan hukuman. Wa'ada itu berjanji. Kalau tawa'ada itu mengancam. Gitu ya, Bu ya. Maksudnya janji juga, tapi janjinya ini berupa ancaman. Ah, begitu ya, Bu ya. Wadih mahad. Wa sammaituhu, ini baru beliau menyebutkan di sini nama kitab beliau ini. Sammaituhu, aku menamakannya. Sulamat taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Beliau menamakan kitab ini Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. As'alullah, kemudian beliau lanjutkan dengan doa. As'alullah al-karim. Beliau memulai dengan eh, nama Allah Al-Karim. Dan di sinilah di antara adab doa. Kita menggunakan untuk bertawasul dengan nama-nama Allah yang baik. Al-Karim. Al-Karim itu maknanya apa, Yusin? Yang Maha Mulia. Yang mulia. Atau ada makna lain, yang lain, Ibu sekalian? Karim itu artinya dermawan, Ibu sekalian. Nah, ketika kita memohon kepada Allah, kita memohon sesuatu. Uh, Bagus di sini diucapkan, disertakan nama Allah yang Maha Dermawan. Karena kita membutuhkan sesuatu kepadanya, dan kita menyebutkan bahwasanya Allah itu Maha Memberi. Kita Ibu ya. As'alullah al-karim an yaj'ala dzalika, an yaj'ala, semoga Allah menjadikan dzalik maksudnya apa? Ini penulisan kitab ini. Minhu, maksudnya minhu itu ikhlas karenanya, walahu, ini minhu walahu. Nah, ini berawal darinya, dari Allah dan untuknya, betul-betul ikhlas. Wa fihi wa ilaihi, dan dalam rangka memperjuangkan dan mendekat kepadanya. Fihi wa ilaihi. Afwan Maksudnya Ustaz, Naam. Ustaz, boleh tanya sekarang. Naam, apa boleh? Ustaz itu abis dalika itu minhu terus Naam, warahu naam, itu disambung. ada kesalahan dalam pengetikan. Apa? Oh iya Ustaz. Naam, harusnya Harusnya minhu, min. kemudian spasi, kemudian walahu, gitu ya. Oke. Hmm. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Naam, jazakallah khairan katsiran, sudah diingatkan. Minhu walahu, ini maksudnya betul-betul ikhlas. Karena Allah, kemudian wafihi, maksudnya adalah dalam rangka memperjuangkan agama Allah, wa ilaihi, dan semoga amalan ini diterima. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi. Dan maksudnya apa? Mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi. Dan amalan ini, kitab ini, bisa sebagai wasilah untuk mendekat kepadanya. Al-qurb wal zulfa itu maknanya hampir sama. Al-qurb wal zulfa itu maknanya hampir sama, yaitu dekat. Dan biasa di dalam bahasa Arab itu seperti ini, disebutkan berturut-turut dua kata yang maknanya mirip sebagai penegasan. Lil qurbi wa zulfa ladaihi. Ladaihi maknanya sama dengan indahu. Jadi sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Wa an yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali li muqtadahu. Wa an yuwaffiqa, dan semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang waqafa alaihi, maksudnya mempelajarinya, supaya bisa lil amali bimuqtadahu, supaya bisa mengamalkan apa saja yang terkandung di dalamnya. Saya ulangi lagi, an yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali bimuqtadahu, dan semoga Allah juga memberikan taufik kepada orang yang mempelajarinya untuk bisa mengamalkan apa saja yang terkandung di dalam. Muqtada itu maksudnya yang terkandung di dalam. Gitu Ibu ya. Summa taraqi, summa kemudian meningkat. Wa taraqi bitawaddud, kemudian at-taraqi itu meningkat, meningkatkan diri maksudnya. Setelah tadi mempelajari kitab ini,
Sulam Taufiq tadi beliau mengatakan di awal ini juz'un latif. Ini hanya ringkasan saja yang mencakup hal-hal yang wajib. Dan beliau berharap orang yang mengamalkan ini Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa apa? Orang yang mempelajari ini semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, tapi tidak berhenti di situ harapan beliau. Tsumma taraqi. Kemudian beliau juga berharap Allah memberikan taufik agar orang yang mempelajari kitab ini akan meningkatkan diri lagi bitawaddud bin nawafil dengan mempelajari an-nawafil hal-hal yang sunnah, bukan hanya terbatas pada hal-hal yang wajib saja, tapi meningkat untuk mempelajari hal-hal yang eh, disunnahkan untuk dipelajari. Ustadz, Liyahuza, na'am, tawadudi apa artinya Ustadz? Bit tawadudi. eh, tawaddud itu sebenarnya eh, hampir sama dengan tahabbub, tapi di sini maksudnya itu eh, na'am, di sini kan tawaddud atau tahabbub itu mencintai. Maksudnya itu untuk ada kemauan untuk mempelajari hal-hal yang sunnah, gitu ya Bu ya. Iya Ustadz. Nah, jadi semoga Allah memberikan taufik juga kepadanya untuk mau meningkatkan diri dengan mau mempelajari an-nawafil bin nawafil, yaitu hal-hal yang disunnahkan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang disunnahkan juga, yang memang hukum mempelajarinya juga sunnah. Liyahuza hubbahu, agar orang ini mendapatkan kecintaan Allah. Hu di sini kembali ke lafzul jalalah. Hubbahu maksudnya hubballah. Wa walahu. Hampir sama. Walah dan hub di sini maknanya hampir sama. Supaya mendapatkan kecintaan dari Allah. Ini terjemah singkat dari muqaddimah di dalam kitab Sunnah Taufiq. Untuk penjelasannya, nanti cara mungkin nanti Bismillah itu maksudnya gimana? Kenapa kok beliau mulai dengan Bismillah, kemudian Alhamdulillah? Kenapa setelah Bismillah kemudian beliau ikuti dengan Alhamdulillah? Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Sebelum kita berpindah ke pengantar ilmu fikih sekalian, ada pertanyaan? Belum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, teman sekalian, mungkin langsung kita sambung. Nampaknya sudah jam 9 ternyata, tersisa mungkin waktu kurang lebih 30 menit. Kita masuk ke pengantar ilmu fikih. Dan ini PDF-nya juga sudah sampai di ibu-ibu sekalian kan Ibu ya? Ada yang belum menerima, Mas sekalian? Ini dikasih atau gimana Ustadz? Kita beli Nah, sendiri. saya kirim di grup Om. Kalau yang, nah Oh iya. PDF saya kirim di grup. Iya udah dibuka Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Baik. Insya Allah ini kita masuk ke pembahasan pengantar ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar ilmu fikih atau disebut juga biasanya banyak yang menyebutkan dengan al-madkhal ila ilmu fiqh. Al-madkhal itu dari kata dakhala yadkhulu. Al-madkhal itu adalah ismul makan, tempat masuk. Tempat masuk itu apa? Bab, pintu, ya kan Ibu ya? Yani pintu memasuki ilmu fikih. Kalau diterjemahkan secara harfiah, secara letterlock seperti itu. Atau mungkin dalam bahasa kita seringkali menggunakan istilah pengantar. Seperti kalau misalkan dalam perkuliahan juga kalau sebelum kita mempelajari bidang ilmu tertentu yang mungkin itu baru, itu biasanya ada pengantarnya. Baik. Saya rasa pengantar ilmu fikih ini sangat penting kita bahas dan pelajari sebelum betul-betul membahas atau mempelajari fikihnya tersendiri. Sebelum kita membaca kitab, kemudian membaca hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, itu penting bagi kita semuanya untuk mempelajari pengantar ilmu fikih. Karena terkadang, bukan terkadang,
banyak orang yang belajar fikih itu eh, asal belajar saja langsung mempelajari setiap bidang ilmu, kemudian eh, karena dia tidak paham karakter dan hakikat dari ilmu fikih, akhirnya tidak betul-betul menguasainya, atau bahkan eh, menolaknya, atau bahkan menjadi rancu karena tidak betul-betul memahami karakter ilmu fikih. Baik, di antara tujuan kita mempelajari ilmu fikih, di sana di halaman setelah cover di sana kita menyebutkan di sana di antara beberapa tujuan kita mempelajari pengantar ilmu fikih adalah pertama mengetahui makna yang dimaksud fikih, kemudian keutamaan ilmu fikih dan hukum mempelajarinya. Kemudian di antara tujuan kita mempelajari pengantar ilmu fikih juga ini adalah supaya kita semakin bersemangat dalam mempelajari ilmu fikih. Kenapa demikian? Nah, karena pada umumnya orang itu kalau tidak memahami dan tidak mengenal sesuatu, itu biasanya cenderung menolak. Ya kan Ibu ya? Dalam kaidah itu disebutkan an-nasu a'da'u ma jahilu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu senantiasa memusuhi apa yang tidak mereka pahami. Atau mungkin di pepatah bahasa kita lah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalimat ini kadang difahami dengan baik atau juga bisa difahami dengan salah. Kalau suatu kalimat ditempatkan pada hal yang betul, maka maknanya jadi betul, jadi baik. Tapi kalau ditempatkan pada hal yang salah, maka jadi tidak baik. Ya kan Ibu ya? Tak kenal maka tak sayang. Nah, dalam ilmu fikih juga demikian. Dalam ilmu fikih juga demikian. Jadi kita berusaha untuk mengenali terlebih dahulu sebelum betul-betul memasuki dan menyelami ilmu fikih, kita maka harus mengenali dulu apa yang dimaksud ilmu fikih, hakikatnya bagaimana, keutamaannya apa saja, kenapa kita harus belajar ilmu fikih, kemudian hukum mempelajari. Kemudian di antara tujuan kita mempelajari bagian ini yaitu pengantar ilmu fikih adalah supaya mengetahui, nanti kita akan bahas juga, mengetahui fase-fase perkembangan ilmu fikih. Fase-fase perkembangan ilmu fikih dari zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat, kemudian bagaimana muncul madhab, madhab dari semua madhab, kemudian bagaimana sekarang tersisa hanya 4 madhab saja, kemudian nanti bagaimana fikih di masa kini, di masa kita. Kemudian di antara tujuan kita mempelajari ini juga adalah semakin menghormati para ulama, semakin menghormati ulama-ulama fikih, menghargai jasa mereka dan mengakui keutamaan mereka. Karena terkadang mahasiswa sekalian, ada yang belajar fikih itu karena tidak paham fikih, tidak paham hakikat dan karakter ilmu fikih. Itu ketika melihat kitab-kitab yang ringkas, misalkan seperti kitab kita inilah, misalkan kitab Sulamut Taufiq atau kitab-kitab yang semisalnya yang di levelnya seperti kitab Risalah Jami'ah, kemudian Mukhtasar Latif, atau mungkin yang di atasnya sedikit levelnya seperti Matan Abu Syuja, kemudian Fathul Qari, apa namanya, Fathul Mu'in, atau Muqaddimah Hadramiyah. Ketika membaca kitab-kitab seperti ini, mereka apa istilahnya itu tidak mempunyai rasa qanaah, tidak mempunyai rasa qanaah. Dalam artian ketika membacanya ini ada prasangka di dalam hatinya bahwasanya oh ini perkataan para ulama, ini di kitab ini ini nggak sesuai dengan dalil ini, jangan-jangan. Oh ini sesuai dalil, ya ini nggak sesuai dalil, nggak ada dalilnya. Ini nggak paham, nggak, ini menunjukkan bahwasanya dia nggak paham ilmu fikih. Dia mempunyai prasangka dan hayalan di benaknya bahwasanya hukum-hukum fikih
yang disebutkan oleh para ulama ini sebagian sesuai dalil dan sebagian nggak ada dalilnya. Dia nggak tahu perkembangan ilmu fikih itu seperti apa dari dari masa Rasulullah, kemudian kemudian para sahabat itu sudah di sana pada ada ulama-ulamanya di kalangan sahabat, tidak semuanya memberi fatwa, dan di sana muncul madhab sejak zaman para sahabat. Kemudian adapun madhab yang tersisa sekarang yaitu 4 madhab itu sebenarnya hakikatnya itu adalah cuma penerus saja, penerus dari madhab para sahabat sebenarnya. Jadi sebenarnya, naam, para ulama berbeda pendapat. Nah, ketika para ulama berijtihad, terkadang berbeda pendapat, dan bukan dalam artian ketika berbeda pendapat itu semuanya benar, tidak. Uh, naam, tapi namanya ijtihad, kadang benar, kadang salah. Tapi kita harus betul-betul pahami bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Nggak mungkin bagi mereka mengatakan sesuatu di dalam agama tanpa landasan dalil. Kita harus betul-betul memahami itu. Para ulama adalah orang-orang yang soleh, bertakwa, takut kepada Allah. Mereka semuanya tidak seperti kita. Tidak mungkin bagi mereka mengatakan sesuatu di dalam agama tanpa dalil. Begitu ya, Ibu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi ini salah satu tujuan kita mempelajari pengantar ilmu fikih adalah uh, uh, apa ya? Termasuk juga masalah adab kita beradab. Bagaimana kita beradab kepada para ulama supaya kita semakin menghormati, menghargai jasa mereka dan mengakui keutamaan para ulama. Kemudian di antara tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita mengetahui perbedaan antara madrasah-madrasah fikih. Naam, dalam perkembangannya fikih itu terbagi menjadi beberapa madrasah. Jadi terkelompok menjadi beberapa madrasah. Ada madrasah ahlul ra'i, ada madrasah ahlul hadis, kemudian ada madrasah zahiriyah. Dan itu kita harus pahami supaya kita bisa membaca apa namanya istilahnya, kenyataan di masyarakat itu sebenarnya mereka ini mengikuti yang mana, dan yang harus kita ikuti yang mana. Karena masalah fikih ini bukan masalah yang simpel sebenarnya. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian di antara tujuan kita mempelajari pengantar ilmu fikih adalah kita supaya mengetahui makna bermadhab dan hukumnya. Bagaimana bermadhab bagi seorang mujtahid, bagaimana bermadhab bagi orang awam, dan hukum bermadhab itu apa. Kemudian juga di antara tujuan kita mempelajari pengantar ilmu fikih ini adalah supaya bisa membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam masalah bermadhab. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bagaimana sikap kita menyikapi masalah bermadhab, menyikapi masalah perbedaan pendapat di antara madhab. Tahlahana jami'ah. Baik. Dan poin-poin yang akan kita pelajari, insya Allah, di halaman selanjutnya kita sebutkan, poin-poin yang akan kita pelajari pada pengantar ilmu fikih ini adalah yang pertama, definisi umum ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih, kemudian apa saja yang dibahas, kemudian keutamanya apa, kemudian landasannya, ini dibangun dari apa, pendapat-pendapat fikih ini. Kemudian hukum mempelajarinya. Kemudian di sana juga akan kita pelajari insya Allah fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih. Dari masa Rasulullah, kemudian para sahabat, sebelum munculnya madhab-madhab, kemudian pada masa madhab-madhab, dan fikih pada masa kita. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan ciri-ciri fase pertama. Jadi setelah kita menyebutkan secara umum, tadi ada 4 fase, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu kelebihan dan ciri-ciri fase pertama, yaitu masa pensyariatan, masa diturunkannya syariat atau wahyu. Pembentukan syariat itu pada masa diturunkannya wahyu. Setelah wahyu itu selesai,
maka sudah sempurna syariat itu. Tidak ada pembentukan pembaharuan lagi di dalam syariat. Nah, tidak ada. Sudah selesai pembentukan syariat ketika masa turunnya wahyu, berarti masa hidupnya Rasulullah. Kemudian di antara yang kita pelajari juga yang keempat adalah fikih pada masa sahabat dan di antara ulama mereka yang terkenal. Pada masa sahabat seperti apa perkembangan fikih. Kemudian di sana ada ulama-ulama. Naam, sebenarnya para sahabat itu semuanya alim, tapi tidak semua dari mereka, alim dalam artian alim ini bukan berarti semua keilmuannya itu tingkatannya sama, tapi juga eh, antara satu dengan yang lain itu tingkat kealimannya mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin salah seorang sahabat lebih alim dari sahabat yang lain, radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan kita tetap juga harus eh, me- me- menghormati semuanya. Ya, karena semuanya para sahabat yang harus kita hormati. Tapi mereka secara keilmuan, meskipun semuanya alim, tapi mereka secara keilmuan itu yatafawatun. Jadi bertingkat-tingkat, berbeda tingkatannya. Makanya tidak heran ketika misalkan para sahabat itu ketika ditanya, ketika dimintai fatwa, itu tidak semuanya mau menjawab. Tidak semuanya mau menjawab. Biasanya mengarahkan ke sahabat yang lebih alim. Biasanya seperti itu. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya di sana mengerucut. Misalnya kalau ada permasalahan-permasalahan, ditanyakannya kepada fulan atau fulan atau fulan dari kalangan sahabat. Tidak banyak. Dan di sana terbentuklah madhab pada zaman sahabat. Ini sekilas saja. Kemudian yang poin yang kelima adalah madrasah-madrasah fikih pada masa tabi'in. Nah, bagaimana perkembangan fikih di masa tabi'in? Sebenarnya masa tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat, ya kan Ibu ya? Naam. Jadi perkembangan fikih di masa tabi'in itu tidak masih erat kaitannya dengan fikih pada masa sahabat. Di masa sahabat itu mengerucut siapa saja yang memberikan fatwa, maka di masa tabi'in, ulama-ulama tabi'in itu adalah murid-murid dari para sahabat yang alim yang biasa memberikan fatwa. Kemudian di poin keenam yang akan kita pelajari insya Allah adalah mengenal lebih dekat madhab fikih yang empat. Empat madhab fikih. Dari yang paling pertama adalah madhabnya Abu Hanifah, beliau yang paling tua, yang lahir di antara empat madhab yang paling dulu. Kemudian setelahnya ada Imam Malik. Tabaan Imam Abu Hanifah di Kufah, Baghdad. Kemudian Imam Malik, di Madinah. Kemudian setelah masa Imam Malik uh, muncul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya adalah orang Quraisy. Ayah ibu beliau itu orang Quraisy dari Makkah. Tapi Imam Syafi'i dilahirkan di Palestina karena saat itu ayah dan ibu beliau safar untuk berniaga, untuk berdagang ke Palestina. Dan Imam Syafi'i dilahirkan di Palestina, kemudian ayah beliau meninggal. Tapi di usia 2 tahun, ibunda beliau mengajak beliau berpindah lagi ke Makkah supaya Imam Syafi'i tumbuh di orang-orang Arab yang memang betul-betul murni dari orang-orang Quraisy dan belajar dari para ulama di sana. Tapi pada prosesnya di masa remaja beliau pergi ke Madinah belajar kepada Imam Malik, kemudian sempat juga ke Yaman, kemudian sempat juga ke Baghdad bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah dan di Baghdad juga lah bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, mazhab yang keempat adalah mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu banyak belajar fikih dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu banyak belajar fikih dari Imam Syafi'i. Pada awalnya Imam Ahmad itu dikenal dengan ulama hadis. Tapi belajar fikih banyak dari Imam Syafi'i. Makanya seringkali kita temukan pendapat Imam Ahmad itu hampir mirip, tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Termasuk juga madhab sekarang, madhab Hambali sekarang itu banyak yang mirip dengan madhab Syafi'i. Berbeda dengan madhab Hanafi. Mungkin kalau madhab Hanafi itu banyak bedanya dengan madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hambali itu masih banyak persamaannya dengan madhab Syafi'i. Baik. Sampai mana tadi? Kemudian yang ketujuh yang insya Allah akan kita bahas adalah
madhab fikih yang lenyap dan sirna. Sebenarnya madhab itu pada saat setelah masanya para sahabat dan tabi'in, yaitu ketika masa setelah itu muncul banyak sekali madhab-madhab. Banyak sekali. Bahkan bisa belasan kalau dihitung semuanya. Dan naam, tabaan apa namanya? Muasisnya yang apa namanya? Yang apa istilahnya? Imam madhabnya itu tentu para ulama semua. Dan kita mengenal para ulama-ulama tersebut. Tapi bagaimana bisa madhab-madhab ini lenyap dan sirna, insya Allah akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedelapan adalah fikih pada masa kita, pada masa kini. Bagaimana karakter fikih pada masa kita. Kemudian yang kesembilan, kita mulai masuk permasalahan bermadhab. Terkait dengan apakah kita wajib untuk bermadhab, bagaimana bermadhab untuk orang awam, bagaimana cara menyikapi masalah bermadhab ini. Kemudian yang ke-10 kita akan membahas madrasah-madrasah fikih, macam-macam madrasah fikih. Di sana ada ternyata ada pengelompokan fikih itu pada prosesnya pembelajaran fikih itu ada karakter-karakternya masing-masing. Nah, ada fikih ahlul hadis, kemudian ada ahlul ra'yi, ada ahlul zahir, dan ada juga madrasah aqliyah. Ini banyak kita temui sekarang madrasah aqliyah. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, insya Allah kita akan membahas sebab-sebab para ulama berbeda pendapat dan bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat Ibu ya, bukan perselisihan. Ini berbeda itu bukan berarti berselisih kan Ibu ya? Allah ini ya, jadi kadang itu ada yang menyebutkan perselisihan. Para ulama berselisih. Enggak, bukan berselisih. Beda aja. Cuma beda aja. Beda itu kan bukan berarti berselisih. Ya kan Ibu ya? Ya sallallahu alaihi wasallam. Hal soal ada pertanyaan Ibu sekalian yang bisa baik. Tersisa kurang lebih 8 menit Ibu ya. Iya, Ustadz. Nah, Saya mau bertanya, Ustadz. Dari keterangan tadi, dengan banyaknya mazhab yang dari para ulama, ulama alim yang seperti disampaikan tadi, kita itu harus mempelajari semuanya dan mematuhi semuanya atau disuruh memilih. Wajib. Bagaimana? Sebenarnya nanti akan kita bahas sebenarnya Ibu sekalian. Ini terkait dalam masalah bermadhab ini. Nanti di poin ke-9 dan cara kita menyikapinya. Bagaimana bermadhab bagi kita orang awam. Gitu. Tapi sekilas kita jelaskan karena sudah ditanyakan. Tayyib. Masalah bermadhab itu tidak mungkin bagi kita mengamalkan semua madhab itu nggak mungkin. Jangankan semua madhab, terkadang satu madhab betul-betul kita apa namanya istiqomah dalam semua permasalahan itu hanya satu madhab saja. Itu terkadang sulit, apalagi mengamalkan semua madhab dan bahkan bisa jadi haram kita menggabungkan semua pendapat madhab itu bisa jadi haram. Nah, makanya nanti kita akan bahas insya Allah hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dalam menyikapi perbedaan pendapat. Bisa jadi haram. Nah, ketika kita menggabungkan semua pendapat, apalagi dalam satu permasalahan. Apakah ini artinya di antara para ulama ini berbeda pendapat? Maksudnya dalam permasalahan fikih. Iya, maksud saya, Ya. saya rada bingung. Tadinya saya pikir kan kita belajar ini untuk menyerap semua ilmu ya. Tapi tadi saya mendapatkan keterangan bahwa kita itu harus bisa memilih ya Ustadz ya. Jadi artinya tidak menyerap semua ilmu yang diajarkan. Tadi seperti Ustadz bilang, jadi haram kalau misalnya digabungkan. Nah, begini misalkan, Apakah di antara para ulama ini juga ilmunya berbeda-beda? begini, Thayyib, dalam suatu permasalahan seringkali para ulama berbeda pendapat. Dan
para ulama menjelaskan ketentuannya masing-masing. Dan itu tentu berdasarkan dalil dan pemahamannya. Nah, terjadi perbedaan pendapat, iya. Karena sesuatu yang wajar, berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar. Pertama, kenapa? Karena akal manusia itu berbeda-beda kemampuannya. Ya atau ya? Nah, kemudian kedua, kebanyakan dalil atau mayoritas dalil yang ada baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kemudian juga sikap-sikap para sahabat, itu kebanyakan adalah dhanniyah. Maksudnya dhanniyah itu bisa dipahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kalau sudut pandangnya demikian, maka memahaminya demikian, maka kesimpulannya demikian. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang yang lain, maka kesimpulannya lain dan ketentuannya lain. Seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kalau para ulama, naam, yang paling benar itu tentu satu. Tapi kita tidak bisa mengatakan, oh, ulama ini salah. Kemudian ini dia berdosa karena kesalahannya ini. Tidak, bahkan Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu saat ada para sahabat yang berbeda pendapat saat memahami perintah Rasulullah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi ada satu contoh, maksud saya kalau misalkan menggabungkan semua pendapat dalam satu permasalahan bisa menjadi haram, itu misalkan bagaimana? Misalnya saja dalam masalah nikah misalnya. Di dalam mazhab Syafi'i tentu nikah itu harus dengan wali, saksi, dan mahar, ya kan Ibu ya? Wali, saksi, dan mahar. Ya atau ya? Ya, Halo? Ya Ustadz. Ya Ustaz. Udah agak malam ini, Om. Jangan-jangan saya ditinggal. Baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus itu ada wali, kemudian ada saksi dan ada mahar. Dalam mazhab yang lain, misalkan dalam mazhabnya Abu Hanifah, pendapatnya Abu Hanifah itu tidak harus ada wali. Tidak harus ada wali. Kemudian di mazhab yang lain tidak harus ada saksi, tapi harus ada wali. Jadi gini, di mazhabnya Abu Hanifah itu nggak wajib ada wali, tapi harus ada saksi dan ada mahar. Di mazhab yang lain di mazhab yang lain mengatakan nggak harus ada saksi, tapi harus ada wali dan mahar. Di mazhab yang lain lagi harus ada mahar. Di mazhab yang lain lagi tidak harus ada mahar, tapi harus ada wali dan saksi. Maksud saya terbalik ngomong. Jadi ada yang mengatakan nggak harus ada wali, ada yang mengatakan nggak harus ada saksi, ada yang mengatakan nggak harus ada mahar. Terus kalau misalkan kita mau menggabungkan, mau enaknya kita gabungkan semua itu, wah itu bukan nikah namanya. Semua madhab itu akan mengatakan itu salah dan dosa, itu adalah zina, bukan nikah namanya. Nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak ada mahar. Ya kan Ibu ya? Bisa jadi kalau menggabungkan semuanya malah jadi terjatuh dalam dosa. Baik. Jadi nanti insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit untuk kita bisa memahami dan ada gambarannya. Jadi mungkin kalau ini kan poin-poin pembahasannya saja yang kita sebutkan. Mungkin nanti kalau di sini mungkin masih terlalu terlalu apa namanya Iya, terlalu abstrak, awal. masih terlalu umum. Iya. Jadi jangan Iya. jangan ada kesimpulan dulu di sini, Ibu ya. Ini baru poin-poinnya saja. Jazakallahu khairan Iya, jami'an. baik. Kemudian di sini ada Baik, pertanyaan, Ustaz. apakah ulama-ulama itu hidup pada zaman yang sama, Ustaz? Misalnya Hambali dan lain-lain. Baik, kita nanti akan membahas perkembangan ilmu fikih itu sesuai dengan pembagian zaman atau waktu. Misalnya ada fikih pada zaman Rasulullah, kemudian fikih pada zaman para sahabat, dan fikih pada zaman sebelum munculnya madhab-madhab, kemudian pada masa munculnya madhab-madhab, dan fikih pada masa kita. Apakah para ulama itu semuanya pernah bertemu? Baik, ulama yang hidup sezaman itu banyak yang bertemu. Ulama yang hidup sezaman itu banyak yang bertemu. Tapi kalau zamannya berbeda tentu tidak bertemu. Misalkan saja
Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah itu di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kalau misalkan pernah bertemu dengan sahabat Abu Hanifah, ada yang mengatakan, memang ada riwayat yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu pernah bertemu dengan salah seorang sahabat. Kalau memang demikian, maka beliau tabi'in, ya kan Ibu ya? Dari zamannya para tabi'in. Tapi kalau misalkan Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, itu semuanya dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in. Apakah mereka semuanya pernah bertemu? Imam, kalau kita misalkan kita nanti insya Allah, karena kita mungkin akan banyak mempelajari Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i. Mungkin kalau Imam Syafi'i pernah bertemu dengan Imam Malik, dalam beliau muridnya Imam Malik, kemudian pernah bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i terkait dengan masalah fikih. Tapi tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i mempelajari fikihnya Abu Hanifah itu dari murid-muridnya Abu Hanifah. Karena kenapa? Karena Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dilahirkan di tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dilahirkan di tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Makanya tidak bertemu, nggak mungkin bertemu. Gitu ya, Beb? Jadi ada yang bertemu, ada yang tidak. Mana ini jam? Kami saat sudah jam setengah 10 Ibu ya. Wah, sudah jam setengah 10 Ibu sekalian. Ternyata waktu itu berjalan sangat cepat dan sangat singkat. Apakah bisa? Oh, nah Bu. Ini Bu Indah. Ini Bu Indah yang belajar di Kubaro bukan, Om? Di Kubaro kan ada Bu Indah juga. Bukan, Ustaz. Bukan? Ah? Ini Bu Indah yang di semester 3 atau Bu Indah yang lain? Oh, bukan. Wah, ada Bu Indah dua di sini, Om ya? Jazakallah khairan. Baik, belajar bahasa Arabnya, program belajar bahasa Arab kita namakan dengan Kubaro, kursus bahasa Arab online. Jadi Kubaro itu bukan bukan bahasa Arab Kubaro, bukan, tapi itu singkatan dari kursus bahasa Arab online. Kubaro kita singkat demikian. Dan alhamdulillah kita sudah ada 7 eh, angkatan, ya, angkatan ke-7. Untuk angkatan ke-7 baru baru mulai. Ini ada yang angkatan baru Ibu sekalian, ada kelas baru di sini. Saya itu Ustaz, belum belum daftar ulang untuk level 2. Oh, nah, silahkan daftar ulang. Hai, Horona. Untuk angkatan baru baru saja dimulai. Jadi mungkin baru pertemuan pekan ini, pertemuan kedua mungkin, atau pertama atau kedua, saya lupa. Oh, sudah Eh, mulai baru ya Ustaz ya? Sudah awal untuk semester ya? baru pertemuan pertama atau kedua itu kalau mau menyusul, insya Allah masih nggak apa-apa. Karena Oh, Ustaz, bab bab pertama, bab awal-awal itu biasanya masih mudah, masih hadihi ya kan Ibu ya? kan level Masih 2. mudah. Bagaimana? Level 2 emang agak tinggi. Oh, mau akselerasi bisa Om. Kalau mau akselerasi bisa. Kalau mau Bukan akselerasi, Ustaz, bukan Ustaz. eh, Maksudnya saya sekarang Mustawa Tani, tapi saya kemarin cuti. Terus mau, oh, mau daftar ulang lagi untuk ikut yang semester awal Mustawa Tani gitu. Mustawa Sani, apa tuh, apa Sudah namanya, dimulai belum semester Ustaz? 2. Eh, Dulu diajar siapa Om? Sama Ustadz siapa ya, lupa, yang dari Padang itu tuh ya. Oh, nah, coba nanti tanyakan ke admin Om ya. Nanti langsung saja ke admin, nanti supaya diarahkan ke kelas mana gitu Om ya. Baik Ustadz, terima kasih. Karena sekarang supaya lebih simpel. Oh iya. Untuk cara mendaftarnya Bu Indah, ini nanti coba insya Allah saya share link pendaftarannya. Supaya nanti datanya bisa masuk, dan nanti bisa memilih kelasnya. Begitu Bu Indah. Assalamualaikum. Kalau offline bisa ya Ustadz ya? Kalau apa Om? Ada offline nggak bahasa Arabnya? Kalau offline untuk sementara ini kita tidak buka Om. Buka lagi.
Baik, Ustaz. Semenjak COVID itu mungkin kita baru buka sekali, kemudian karena tidak terlalu banyak yang hadiroh kayak kita belum buka lagi maksudnya. Insyaallah. Insyaallah nanti saya share pendaftaran untuk bahasa Arabnya di grup. Insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Soal akhir? La yujad? لا يوجد أستاذ. طيب إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Na'am, Ustaz. Afwan Ibu sekalian, ini lebih 5 menit. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. آمين. Dan insya Allah pembahasan kita akan kita lanjutkan di pekan depan insya Allah. Tadi di kitab Sulam Taufik kita sudah masuk ke muqaddimah. Insya Allah kita jelaskan muqaddimah dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke pembahasan akidah nanti di pertemuan yang akan datang. Dan untuk pengantar ilmu fikih ini kita akan membahas poin pertama dan mungkin juga masuk poin kedua. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.